Hai, para CEO tercinta dan teman-teman hamsterku. Hari ini aku akan bereaksi terhadap beberapa pembahasan besar tentang uang. Pertama, kita punya kisah tentang seorang pria yang membeli 3 Bitcoin untuk menjadi lebih kaya, tapi kehilangan segalanya. Kemudian, kita akan membahas bagaimana Mr. Handsome alias Ryan Reynolds berubah dari bintang pujaan Hollywood menjadi jenius miliarder. Spoiler, bukan aktingnya yang membuatnya mendulang banyak uang. Siap untuk menyimak? Ayo! Kita akan menyelami sebuah cerita seolah menggulirkan bola hamstermu menuruni bukit. Kamu berpikir semuanya akan baik-baik saja, tapi tiba-tiba bola itu berbelok arah. Cerita ini melibatkan beberapa Bitcoin yang berkilauan, sedikit harapan tinggi, dan kegagalan besar. Siap untuk menepuk dahi? Mari kita simak cerita ini. Aku membeli 3 Bitcoin. Pada tahun 2021, harganya mencapai $60.000. Dan aku duduk bersama seorang teman yang sepenuhnya tertarik pada Bitcoin. Dia berkata bahwa pada tahun 2025, harganya akan mencapai $500.000 per koin. Dan pada tahun 2030 akan menjadi $1 juta per koin. Dan kemudian dia bilang, kamu melakukan kerugian kepada anak-anakmu jika kamu tidak membelikan masing-masing mereka 1 koin. Kami punya 3 anak, jadi aku membelikan mereka masing-masing. Lalu, benar-benar selama 6 bulan berikutnya, harganya turun lebih rendah dari 20. Dan akhirnya, aku menjualnya sekitar 30. Kamu salah satunya. Ya, tunggu. Kamu membeli bukan 1, bukan 2, tapi 3 Bitcoin dan kemudian membiarkannya terjun bebas begitu saja setelah hampir bangkit kembali ke 30, tipikal manusia. Lain kali, mungkin sebaiknya berpegang pada camilan dan tempat persembunyian yang nyaman, oke? Tapi serius, turut bersedih atas kerugianmu, sobat. Mungkin lain kali kamu akan menunggu angka $1,5 juta itu. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana Ryan Reynolds mengubah pemikiran cepat menjadi kekayaan yang cepat. Ternyata, rahasianya untuk sukses bukan hanya penampilan yang memukau, gaya menawan, atau bakat akting, tapi sesuatu yang jauh lebih cerdas dan jauh lebih cepat. Mari kita selami perjalanan penuh ide bernilai miliaran dolar ini. Ryan Reynolds sekarang adalah seorang miliarder, tapi sebenarnya bukan dari akting, melainkan dari satu hal ini, yang disebutnya sebagai periklanan cepat. Jadi pada dasarnya yang dia lakukan adalah membeli sebuah perusahaan pemasaran digital, dan dia mengatakan, untuk semua perusahaan yang kubeli, kamu akan menerima apapun yang sedang terjadi di berita, dan segeralah membuat iklan seputar itu. Misalnya, Proton, di mana ada seorang wanita di iklan, dan suaminya membelikannya sepeda olahraga, dan semua orang bereaksi keras. Dalam waktu 48 jam, perusahaan Ryan telah mendapatkan pemeran dan naskah, merekam iklan untuk perusahaannya, memanfaatkan cerita kecil yang sedang marak ini, menarik perhatian mereka dan meraih banyak penjualan. Jadi itulah rahasia kesuksesan Ryan. Bukan karena dia memiliki jutaan pengikut, melainkan karena dia memanfaatkan perhatian dan eksekusi cepat dan menggabungkannya untuk menciptakan merek bernilai miliaran dolar berulang kali. Membuat iklan dalam waktu 48 jam itu seperti seumur hidup dalam tahun hamster, bukan? Tapi serius, siapa yang tahu kalau Ryan Reynolds bukan sekadar memiliki wajah yang tampan? Jika aku bisa melakukan itu, aku sudah memiliki rumah mewah saat ini. Tapi aku tidak bisa dan itu cukup menyedihkan. Jadi dukung hamster lucu ini dengan meninggalkan beberapa komentar di bawah. Terima kasih telah menonton rekan-rekan Kryptonayak. Untuk wawasan lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa. Hamsterku yang berjiwa bisnis, menjelajah alam semesta. Bagi setiap makhluk berbulu yang ambisius, memiliki bisnis adalah impian yang menjadi kenyataan. Tapi mari kita jujur, memulai bisnis tidaklah mudah. Seringkali berarti menabung selama bertahun-tahun, atau mengambil pinjaman mahal, membangun rencana bisnis yang detail, dan kemudian bekerja tanpa lelah untuk mewujudkannya. Dan dengan begitu banyak usaha yang dipertaruhkan, hal terakhir yang kamu inginkan adalah rencana tersebut berubah menjadi mimpi buruk. Itulah mengapa teman berbulumu telah menyiapkan video hari ini. Video tersebut menggali salah satu pertanyaan paling penting. Bisnis apa yang tidak lagi layak dimulai di dunia saat ini? Perhatikan dengan saksama, karena wawasan ini dapat menghemat banyak uang, waktu, dan ketegangan. Siap memastikan energimu diarahkan pada ide yang tepat? Mari kita mulai. Bisnis terburuk untuk dimulai. Semua orang terus merekomendasikannya, tapi menurutku kemungkinan besar mereka akan gagal dan berakhir di feed Instagrammu. Restoran, 60% gagal dalam setahun, 80% dalam 4 tahun. Bayangkan saja biaya rata-rata untuk memulainya adalah 1 juta. Retail, 70% kegagalan dalam 5 tahun. Perangkat lunak, ya hasilnya bisa besar, tetapi yang harus kamu keluarkan jutaan dan berharap suatu hari akan kembali.
elektronik, atau perangkat keras. Dengan kecepatan perkembangan saat ini, sebaiknya bergerak cepat. Hotel, ini sebenarnya adalah real estate dengan layanan pelanggan 24 jam sepekan. Perusahaan media, semua orang berbicara tentang blogging digital atau surat kabar. Keduanya sulit menghasilkan uang. Grosiran, terutama di platform tunggal seperti Amazon. Kamu memiliki risiko pihak tunggal dan mungkin itulah mengapa sebagian besar bisnis ini bahkan tidak bertahan setahun. Analisis tersebut mungkin terdengar sedikit dingin, tetapi mari kita jujur, dunia bisnis sering kali berfungsi seperti itu. Lebih baik menghadapi kenyataan daripada mengabaikannya. Bersamaan dengan idemu sendiri, bijaksana juga untuk melihat statistik industri guna melihat tren dan membuat prediksi. Lagi pula, ketika kamu memulai bisnis, kamu ingin bisnis itu bertahan lama. Aku belum mencoba salah satu bisnis yang disebutkan, tetapi baru-baru ini aku berpikir untuk membeli lapangan golf. Dengan semua lubang yang sudah ada, aku berpikir mungkin akan menguntungkan untuk mengubahnya menjadi hotel untuk hamster. Tapi sekarang, kupikir aku akan memikirkan ide itu lebih matang sebelum terjun. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.